Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Gita dari Halal Institute akan membersamai Bapak Ibu di UK ketiga pada hari ini. Em, UK ketiga ini mungkin kemarin Bapak Ibu sudah ada tugas juga ya, UK 1, UK 2, ada K1, K2. Nah, sekarang ada tugas lagi. Jadi setiap udah UK itu kita ada tugas. Ya, kalau pelatihan berbasis kompetensi ini memang kita mengasah dari hari pertama sudah mengasah pengetahuan ya. Kemarin sudah mulai mengasah pengetahuan dan keterampilan, ada skillnya melalui tugas dan hari ketiga ini juga akan makin diasah lagi. Um, Tadi saya di awal sudah share tugas lembar kerjanya. Jadi seperti yang tadi Pak Osep sampaikan, kita bahas dulu materinya untuk UK3 ini tidak terlalu banyak. Jadi mohon Bapak Ibu bisa mendengarkan karena pengawasan ini nanti Bapak Ibu akan melakukan di lapangan. Karena pengawasannya juga bagian yang penting dan biasanya tugas di UK3 ini tugas yang cukup sering diperbaiki biasanya, gitu ya. Jadi kita nanti bahas dulu, diskusi dulu selama 1 jam kurang lebih ya. Nanti setelah itu kita bisa mengerjakan bersama-sama. Jadi nanti tugasnya dikerjakan di kelas ini juga di jam yang saya berharap Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan dan selesai dan langsung upload ya, karena tugasnya itu tidak terlalu banyak. Dan bentuknya ada studi kasus ya dari kami. Baik Bapak Ibu, em, kalau nanti ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat ya. Baik, jadi di sini di UK3 ini kita berbicara tentang bagaimana kita mengawasi seluruh rangkaian bahan, proses, dan produk. Jadi kalau dari UK1, Bapak Ibu tuh belajar merencanakan. Kita mau menerapkan SJPH nih. Bagaimana sih apa yang harus kita lakukan? Kita rencanakan dulu. Kita buatlah sebuah manual SJPH-nya. Kemarin kan belajar ya di UK1. Nah, setelah kita buat manual SJPH-nya mulai dari bahannya kita susun, bahan yang kita pakai itu nanti apakah ber-SH atau positive list atau memiliki dokumen pendukung lainnya gitu ya. Nah, di UK2 itu Bapak Ibu lampirkan tuh catatan pembeliannya, catatan penjualan, catatan pengiriman. Nah, di UK3 ini Bapak Ibu setelah direncanakan dan setelah direncanakan dan dibuat, disusun, kita awasi. Mulai dari bahannya seperti apa, benar nggak sih sesuai dengan manual SCPH, prosesnya benar nggak sih sesuai dengan apa yang kita atur, kita susun gitu ya. Nah, sampai ke produknya. Jadi, yang kita awasi itu ada 3 hal. Ada bahan, ada proses, dan ada produk gitu ya. Nah, kalau kita melakukan pengawasan, kalau nanti Bapak Ibu merasa, oh kok ini banyak banget ya tugasnya penyalih halal ya gitu. Memang penyalih halal itu tugasnya cukup panjang, satu siklus, mulai dari perencanaan, penerapan, pengawasan, evaluasi nanti audit internal gitu ya, sampai nanti Bapak Ibu melakukan pengawasan mendampingi proses audit eksternal. Jadi memang satu siklus itu Bapak Ibu harus uh, membersamai pelaku usaha. Kemarin yang sempat Bu Fitri sampaikan bahwa tugasnya memang satu siklus itu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti menjadi penyalih halal di pelaku usaha yang tempatnya jauh, nah ini takutnya agak susah. Nah, jadi dipastikan diupayakan Bapak Ibu memilih pelaku usaha yang sekitar domisili, gitu ya. Nah, jadi kalau kita melakukan pengawasan, kita melakukan pembandingan, kita melakukan pemeriksaan, tentu ada dasarnya. Dasarnya ini apa? Nah, dasarnya ini sebetulnya
manual SCPH yang tadi Bapak Ibu susun. Jadi kita nggak bisa melakukan pengawasan tanpa ada dasarnya, tanpa ada panduannya, tanpa ada pedoman itu kita nggak boleh. Karena sebetulnya SCPH ini bagian dari mirip atau adopsi dari sebuah standar meskipun SCPH belum merupakan sebuah standar. Tetapi dalam proses implementasinya SCPH ini karena penyusunannya memang bersama-sama BSN. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kok agak mirip ya dengan standar atau ISO SNI gitu ya, dan memang seperti itu. Jadi kita harus melakukan ada dasarnya nih. Jadi manual CPH itu dipegang terus, gitu ya. Nah, setelah kita melakukan penilaian, kita lihat nih, oh ternyata ada perbedaan nih. Nah, kita memberikan rekomendasi. Rekomendasi ini tentunya yang masih sesuai dengan kriteria SCPH, kaidah-kaidah SCPH gitu ya. Jangan sampai um, mungkin Bapak Ibu ada yang perannya sebagai QC di bidang standar ISO atau bagian food safety gitu ya. Sebetulnya sih untuk improvement itu bisa saja kita mengkombinasikan, mengintegrasikan semua standar tersebut, tetapi jangan sampai ketika kita melakukan rekomendasi itu di luar um, cakupan konsep SJPH gitu ya Bapak Ibu. Jadi masukan yang kita berikan itu harus sesuai dengan kriteria SJPH. Nah, dan jangan lupa pengawasannya harus dilakukan secara kontinu ya, secara berkelanjutan. Nah, kalau pengawasan itu, kalau untuk internal itu dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri. Jadi Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu adalah nanti jangan sampai bingung. Oh kita melakukan audit siapa ya yang ditunjuk jadi auditor internal? Nah itu adalah Bapak Ibu. Nah bagian pengawasan ini Bapak Ibu yang akan melakukan tanggung jawabnya ada di Bapak Ibu sebagai penyelia halal. Nah ketika pengawasan eksternal Bapak Ibu juga hadir untuk mendampingi. Karena nanti pengawasannya akan dilakukan oleh pengawas JPH nanti gitu ya. Mereka akan datang melakukan pengecekan apakah um, surveillance itu untuk memastikan apakah SJPH itu masih diterapkan atau tidak. Jangan sampai Bapak Ibu itu hanya menerapkan SJPH pada saat melakukan proses registrasi saja. Setelah udah dapat nih SH-nya, wah udah bahannya yang dipakai bukan bahan yang ada di bahan halal lagi, daftar bahan gitu ya. Pencuciannya juga tidak sesuai dengan proses pencucian yang ada di manual. Nah, ini yang nanti ketika ada yang melanggar itu nanti Bapak Ibu juga akan bisa dikenakan sanksi gitu ya. Nah, sekarang kita masuk dulu nih ke pengawasan bahan. Bahan ini kita pastikan bahwa Bapak Ibu itu membeli bahan sesuai dengan daftar bahan. Jangan sampai itu kenapa kita melakukan perencanaan penyusunan daftar bahan itu harus sesuai dengan apa yang kita pakai dan apa yang potensi akan kita pakai selanjutnya. Jadi begini, kalau di daftar bahan itu kita mau membuat roti. Roti itu terdiri dari tepung. Nah, misalnya Bapak Ibu pakai tepungnya ada tepung segitiga biru, terus ada tepung cakra kembar gitu ya. Kan tepung banyak ya. Kalau kita hanya masukin satu, misalnya yang Bapak Ibu masukin itu hanya tepung segitiga biru misalnya. Nah, konsekuensinya adalah sebetulnya itu tidak salah karena Bapak Ibu memasukkan salah satu saja, ya nggak apa-apa. Tetapi konsekuensinya kita itu sebagai penyelia harus memikirkan bahwa pelaku usaha itu sifatnya adalah efisiensi cost based on cost based gitu ya. Jadi um, kalau misalnya nanti ada kelangkaan di pasar, produksi nggak boleh putus nih. Kalau kita hanya pakai segitiga biru daftar bahan, kita nggak bisa beli kunci emas di yang ada di pasaran. Karena kita hanya boleh membeli apa yang kita tulis di daftar bahan. Kalau misalnya nanti ada kelangkaan, terus misalnya nanti ada promo, kunci emasnya promo besar-besaran nih, kita nggak boleh beli. Nah, jadi daftar bahan itu kalau misalnya kita masih merasa oh ternyata kita kurang nih, itu manual JPH-nya masih bisa kita revisi. Nanti kan di halaman paling depan pengesahan Bapak Ibu lihat
Revisi 1, revisi 2 gitu ya. Nah, itu silakan disesuaikan dengan revisi tergantung kebutuhan. Jadi sekali lagi pastikan bahwa bahan yang kita beli, bahan yang kita pesan, bahan yang kita beli itu sama dengan ada daftar bahan, gitu ya. Nah, lalu dilihat juga bahan itu yang sampai ke kita sama nggak? Jadi kadang-kadang gini, kita pesannya bagian pembelian kan mungkin biasanya bisa jadi nanti orang yang berbeda. Bagian yang mesen sama yang beli itu bisa berbeda. Jadi kita pesannya kecap bango, ternyata yang datang ke kita kecap ABC. Kenapa? Karena yang beli ini nggak tahu. Bisa jadi dia lupa atau memang dia belum pernah tersosialisasikan tentang SCPH ini. Itulah, kalau kita balik lagi, itulah kenapa pentingnya manual SCPH itu disosialisasikan ke seluruh pegawai. Nah, jadi ketika pegawai ini adanya cuma ABC di toko itu, ya udah saya beli aja. Kok toh sama-sama ada sertifikat halalnya kok gitu ya. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan. Jadi, bahan yang kita pesan, yang kita beli, dan yang sampai ke tempat produksi itu harus sama dengan yang ada di daftar bahan di manual SCPH. Ya. Nah, untuk memastikan bahwa semuanya itu sesuai, kita harus simpan tuh nanti kwitansi pembelian, nota pembelian, list PO, dokumen PO gitu ya. Nah, itu semuanya akan diperiksa secara random oleh auditor eksternal, oleh auditornya nanti. Jadi jangan sampai struknya dibuang. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu belinya di online nih, di marketplace ya itu juga bisa. Tapi kalau biar nggak bolak-balik atau scrollnya gitu ya, bisa di capture, disimpan ke dalam folder tersendiri, gitu ya. Ini bahan. Nah, ini contohnya nih. Eh, kan bentuknya macam-macam ya, surat request order ini salah satu contohnya. Jadi ketahuan jumlahnya berapa gitu ya, kapan dan apa barangnya. Terus ini kalau misalnya kita mau sambil cross check lagi gitu ya, takutnya yang kemarin kita cantumkan di manual CPH itu saya nggak yakin ini sesuai atau tidak gitu ya. Nah, kita bisa sambil cek barang fisiknya. Kadang-kadang itu yang kita masukin berdasarkan aplikasi si halal BPCPH ini, terkadang brandnya itu gramasinya berbeda atau detail produknya berbeda gitu ya. Jadi ini yang harus dipastikan lagi. Apakah misalnya kecap bangau, tapi ternyata kita belinya kecap manis, padahal kita butuhin kecap asin. Gramasinya misalnya kita tulisnya di daftar bahan itu cuma 100, tapi ternyata kita butuhnya yang kita beli 400. Dan terkadang bisa jadi yang 100 ini sudah SH, yang 400 belum. Nah, makanya kita harus double check ya. Nah, lalu kalau misalnya kita menggunakan bahan dari luar negeri misalnya. Nah, itu kita pastikan produk itu punya sertifikat halal dari luar negeri dan dipastikan masih valid periodenya, karena jangan sampai kita menggunakan produk yang SH-nya itu sudah habis batas waktunya. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita memang sudah pakai, dan kalau makanan kadang-kadang kan customer itu mereka ada segmented, mereka tuh hanya maunya dengan bahan bahan yang itu gitu ya. Misalnya contohnya pakai Wisman nih. Mereka emang senangnya pakai Wisman, kalau ganti yang lain tuh nggak mau. Nah, kalau misalnya Wisman ini sudah dalam periode masa tenggang atau sudah expired, kita boleh minta bukti bahwa mereka sedang melakukan pengajuan SJPH. Nah, itu bisa dipakai nanti untuk sebagai dasar um, kita melakukan ini proses sertifikasi halal ya.
Nah, lalu nanti ketika bahannya sudah datang, nah ini akan kita lakukan. Yang pertama, namanya, mereknya, produsennya, terus yang ada di kemasan itu sama dengan yang ada di detail daftar bahan yang kemarin Bapak Ibu tulis. Terus kalau dari LHLN itu diperiksa ya. LHLN-nya sudah MRA dengan BPJP atau belum? Terus masih valid atau tidak gitu ya, tanggalnya, tanggal SH-nya. Terus kalau misalnya bahannya itu positive list, maka tidak perlu dicek dokumennya karena positif list itu nggak ada dokumen. Jadi kalau misalnya kita beli tomat segar atau cabai segar, telur segar, nah itu memang nggak ada dokumennya karena mereka adalah positif list. Jadi tinggal dicek saja apakah bahannya itu masih layak pakai secara ketoipan ya. Secara apakah takutnya busuk atau misalnya sudah dalam kondisi tidak baik lagi, tidak layak untuk konsumsi, maka itu harus dibuang. Terus setelah kita periksa, kita juga cek penyimpanannya bagaimana sih, di mana, terus seperti apa tata letak penyimpanannya, karena ini memastikan untuk tidak ada kontaminasi dari najis dan bahan-bahan yang tidak halal, ya. Nah, ini contoh form kalau kita melakukan pengawasan bahan, gitu ya. Jadi barang diterima, ini sebetulnya di Manual SCPH sudah ada. Jadi ada form catatan pembelian, terus catatan penyimpanan bahan. Nah, di situ ada, tinggal Bapak Ibu nanti bisa pakai yang itu, atau Bapak Ibu punya form yang sudah ada, tetapi esensinya sama, gitu ya. Nah, itu boleh kita pakai. Nah, ini kalau penyimpanan tadi juga sudah ada ya di Manual CPH. Jadi kalau misalnya kita menggunakan bahan mentah, taruhlah misalnya nanti Bapak Ibu, ini khusus kalau kita berhadapan dengan pelaku usaha yang melakukan proses pembuatan produk yang satu halal, satu haram. Jadi kalau satu halal satu haram itu kalau berhubungan dengan daging mentah, misalnya daging babi mentah dan daging sapi mentah, itu secara gedung itu harus berbeda, tidak boleh dalam satu tempat yang sama. Tapi kalau misalnya saya bikin, saya misalnya perusahaannya itu adalah memproduksi kemasan. Nah, kemasan ini saya ada yang kemasan yang memang saya butuh sertifikat halal dan tidak. Contohnya, saya menghasilkan kertas kemasan untuk pupuk dan ada yang untuk tepung. Nah, untuk pupuk ini saya nggak perlu SH karena pupuk tidak digunakan untuk manusia. Tapi kalau tepung itu memang digunakan untuk manusia. Nah, bahannya sama, prosesnya sama, tapi yang karena satu itu ber-SH, satu tidak, tetap saya harus pisahkan, boleh dalam gudang yang sama, ruangan yang sama, tetapi nanti di lemarinya raknya dipisah. Itu untuk memudahkan pengawasan juga, gitu ya. Nah, pengawasan ini tempat penyimpanan juga sudah dalam manual CPH formatnya. Tapi kalau Bapak Ibu punya format sendiri itu boleh. Nah, lalu kita lanjut nih. Tadi kita sudah berbicara bahan, sekarang kita bicara tentang proses. Nah, di proses ini kita cek bagaimana produk tersebut diolah, mulai dari pencuciannya, pembersihannya gitu ya, pembersihan, pencucian, penyimpanannya, lalu bagaimana dia diproses di manufacturing-nya, apakah ada step yang terlewat, terus bagaimana fasilitasnya, apakah masih bersih atau tidak gitu ya. Terus SDM yang terlibat, apakah mereka menggunakan standar yang ditetapkan oleh perusahaan, terus sampai nanti produk tersebut selesai diproduksi, dikemas, disimpan kembali sebelum didistribusikan, dijual, disajikan gitu ya. Jadi semuanya harus sesuai dengan apa yang kita tulis dalam manual SCPH. Nah, kalau misalnya dalam proses pengawasan ini ternyata ada yang kurang, step-stepnya silakan direvisi, ya. Nah, dipastikan bahwa ketika Bapak Ibu melakukan mengawasi proses itu, tempat, alat, fasilitas, termasuk SDM itu tidak boleh, harus dijaga higienisnya, kebersihannya gitu ya. Jangan sampai terkontaminasi najis dan bahan-bahan yang tidak halal, lalu
Kalau untuk dua line production yang halal dan haram itu dipastikan semuanya harus berbeda. Peralatannya berbeda, pisah, terus mesinnya pisah, semuanya harus dipisah. Tapi kalau misalnya hanya satu lini produksi itu tinggal dipastikan kebersihannya saja. Nah, um, untuk proses produk halal ini juga ada formnya di Malaysia PH. Kita sudah menghasilkan berapa sih, tanggal berapa, dan kode produksinya berapa. Kode produksi ini menjadi penting kalau Bapak Ibu yang ada di SPG itu kode produksinya bisa misalnya hari ini jam berapa gitu ya, untuk memastikan ketika produk ini rilis ke pasaran yang jam sekian ini, ketika nanti ternyata QC berbicara ternyata produk tersebut tidak halal, ternyata ayamnya matinya itu tidak secara sempurna, maka produk yang dihasilkan di tanggal sekian jam sekian itu harus ditarik. Nah, kalau untuk jasa contohnya, jasa ini berarti kalau jasa itu kan tidak bisa diretur ya, tetapi disampaikan bahwa produk tersebut tidak bisa diteruskan untuk dijual karena dalam prosesinya ternyata um, alat yang kita pakai misalnya sikatnya untuk membersihkan kontainernya ternyata adalah sikat dari rambut babi misalnya begitu. Jadi jasa yang kita sudah misalnya pengiriman tanggal sekian kemana, nah itu harus produknya itu berarti harus di hold gitu ya. Ini tentang proses. Nah, jadi untuk pembersihannya nanti dipastikan lagi sesuai dengan syarat Islam untuk yang najis besar, sedang, ringan gitu. Terus kalau kita mau melakukan pengembangan, misalnya tadinya kita cuma membuat roti, contohnya tadi saya hanya membuat sosis sapi misalnya. Saya mau mengembangkan ke sosis sapi, tapi ada kejunya. Nah, hati-hati ketika kita melakukan pengembangan, kita hanya boleh melakukan pengembangan berdasarkan bahan yang kita tulis di daftar bahan. Kita nggak boleh memakai bahan baru. Kalau misalnya tadi saya bikin sosis isi keju, berarti kejunya nggak ada nih di daftar bahan, maka itu namanya saya melakukan proses sertifikasi baru untuk sosis sapi dengan varian keju. Karena keju, kecuali hanya kejunya itu memang hanya flavor aja. Tetapi kalau flavor itu nggak ada di dalam daftar bahan, kita juga tetap nggak bisa pakai. Nah, yang bisa kita pakai itu misalnya saya sosis kebetulan di sosis sapi rasa teriyaki misalnya. Nah, kebetulan saya di dalam daftar bahan tuh ada nih, ada kecap, ada garam, ada gula gitu. Nah, itu yang saya olah sehingga menjadi rasa-rasa teriyaki misalnya. Nah, itu boleh. Jadi, pengembangan produk itu hanya boleh secara prosesnya itu sesuai dengan kriteria SJPH, bahannya itu yang kita pakai adalah bahan yang ada dalam daftar bahan. Terus apa lagi ya? Um, Tidak boleh kalau jadi kalau pengembangan produk, kalau misalnya nanti produknya itu baru, berarti nanti Bapak Ibu di si halalnya, di halaman depannya itu berarti kita produknya itu di pengembangan. Nah, jadi uh, rumahnya berbeda lagi, gitu ya. Nah, di sini um, kalau untuk traceability-nya itu kita bisa pakai traceability itu melalui kode batch tadi ya, kode produksi. Dan sebaiknya semua proses itu karena kita belajar untuk lebih untuk mudah ya proses audit internalnya, audit eksternalnya, proses pengawasan pun itu nanti ada laporannya gitu ya. Kalau laporannya itu dalam satu bundle, satu paket dalam Malaysia itu juga nggak apa-apa. Yang penting terdokumentasi semuanya ya Bapak Ibu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Um,
materinya, pengawasan itu memang sedikit ya, Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak, Bapak Ibu bisa lihat tugas ya. Kita ke tugas. Ada mau tanya sedikit, Bu. Oh iya. Saya pula, Bu. Oh iya, Untuk Pak. ya, uh, unit kalau unit produksinya seperti kami itu ada di China gitu, Bu. Untuk pengawasannya bagaimana ya, Bu? Kita maklon ke sana. Oh, Bapak Maklon ya. Mm-mm. Eh, jadi gini, kalau mereka kalau ketika eh, Bapak maklonnya di Indonesia apanya, Pak? Hanya kemasan aja atau gimana? Enggak, kita semuanya di sana, Bu. Apa ini kan alat masak ya, Bu ya. Mm-mm. Kita buatnya tuh di China, tapi merek-merek kita merek terdaftar tuh merek kita. Perusahaan di sini juga merek kita. Kita cuma buat aja di sana. Kita pesen lah, Bu, pesen barangnya di sana gitu. Tapi pakai merek kita dengan di sana juga mereka udah kasih logo kita di apa di barangnya itu. Ya, berarti konsekuensinya pengawasannya ya di sana sih, Pak. Jadi kalau maklon itu biasanya kita bisa ada em, em, sebaiknya sih memang ada penilaian di sana. Karena Hmm, nanti agak susah kalau penilai itu di sini atau kalau misalnya memang karena kan pengawasannya harus sifatnya kontinu gitu ya. mm-mm, Jadi em, ketika dibeli, tapi secara remote mungkin juga bisa dilakukan ya. Jadi kalau misalnya setiap bahan yang dibeli itu harus sesuai dengan bahan yang Bapak tulis di manual. oh, Nanti ketika cuman yang agak susah itu ketika proses produksinya, Pak. mm, Produksinya itu apakah mereka ini yang susah dijamin kalau tidak ada di sana sih si penyalih halalnya karena Bapak Ibu tidak lihat gitu ya. Tetapi kalau misalnya mereka membuat surat penjaminan bahwa tidak ada kontaminasi secara najis pun gitu ya dari hewan, mm, eh, ya berarti itu yang kan biasanya itu kalau di pabrik itu ada logbook gitu ya mm, ininya Pak untuk secara kontrolnya. Nah mm. itu yang Bapak secara berkala, secara periodically dan konsisten harus selalu Lihat ke sana gitu ya, Bu. cek. Enggak, Cek secara ya. dokumen juga bisa sih, Pak. Kan mereka itu Nah, kalau pabrik itu biasanya ada logbook-nya itu terdokumentasi sebetulnya. ya, karena mereka juga udah menerapkan ISO sih Bu, jadi nggak sulit ya keluar dari eh, apa namanya alur produksi yang semestinya gitu ya. Terus juga sederhana Mhm. sebenarnya karena yang bahan yang titik kritisnya itu cuma ada di pelapisan dan cuma satu bahan itu aja. Kalau sisanya kan masuknya Lemak. iya, itu aja pelapisan dengan minyak itu aja. Kalau yang sisanya kan dia logam ya Bu ya. Logam kan Iya. masuk positif list karena nggak ada apa-apa lagi, memang nggak diproses kecuali logamnya itu dicetak begitu aja Bu. Gitu sih, cuman satu itu. Jadi bisa ya Bu ya, kita pakai logbooknya mereka gitu ya. Terus kita secara berkala ke sana dan itu tetap harus kita buat dalam dalam reportnya itu seperti yang tadi Ibu jelaskan itu. Harus dibuat Mmm, secara berkala ya Bu ya. iya, karena pengawasan itu dibikinnya itu, periodically, Pak, berkesinambungan. Jadi sebetulnya nanti itu, kalau secara prinsip SCPH itu kan memang harus diawasi oleh penyelia halal. Nah, Hmm. memang kalau secara regulasi itu tidak diatur harus, apa Berada namanya di. ya, iya, secara fisik gitu ya. Nah, Hmm. tapi kadang-kadang, proses, verifikasi oleh auditor ini yang mereka melihat kalau mereka melihat, kayaknya kurang confirm nih kalau kalau jauh gitu. Nah, Hmm. mungkin nanti mereka bisa rekomendasi untuk, ada penyelih halal juga di sana gitu. Jadi Oh, kontrolnya ada oke. juga sebetulnya, Pak. Hmm. Tetapi kalau secara regulasi sih sebetulnya nggak ada masalah ya, Hmm. sepanjang semuanya itu Bapak bisa berdasarkan rekaman per step. Jadi kalau bahannya
Bapak minta tuh rincian pembelian bahannya seperti apa, sama nggak dengan yang Bapak tulis di Oke, manual CPH. ya karena cuma satu bahan itu aja ya Bu ya. Cuma satu bahan yang Iya. kritis itu cuma satu bahan itu aja, yang lainnya nggak ada lagi. Ya, terus gini, kita kan nggak tahu mereka itu di sana mereka secara kalau kalau maklon itu kan banyak Pak produknya. Nah, Hmm. ketika mereka menggunakan mereka juga punya customer dari India misalnya atau Hmm. dari Eropa. Mereka memang Hmm. butuh minyak babi itu Hmm. untuk Hmm. lebih ini ya, nggak lengket lah apa segala macam. Nah, Ya. itu kita harus bisa pastikan mereka itu penyimpanannya bagaimana, jangan sampai ada Hmm. kontaminasi sedikit aja Hmm. gitu loh. Hmm. Hmm. Nah, itu yang Ya. eh, kalau maklon itu yang mereka harus bisa menjamin bahwa barang kita itu tidak Hmm. ada kontaminasi dengan barang lain yang Hmm. mengandung eh, bahan Unsur yang haram haramnya gitu. ya, haramnya. Oke, oke Bu. Kalau gitu, itu nanti pada saat audit oleh LPH juga bisa ya Bu ya. Hal seperti itu dipastikan ke mereka gitu ya. Dipastikan ke Ke sana, ke maklonnya artinya ini harus harus disampaikan LPH juga nanti akan mengaudit mereka kan Bu ya, pada saat pengajuan itu ya. iya, Hmm. Jadi itu juga harus harus sudah dipastikan sebelumnya ya. iya Pak. Hmm. Oke Bu, terima kasih Bu. Iya Pak. Selanjutnya Pak Miftahul Munif dulu kayaknya ya. Ya, oke. Pagi Ibu kita. Pagi. Suara saya kedengaran jelas nggak, Bu? Jelas jelas. Oke, baik. Thank you, Bu. Bu, ini in the first time ya, kita mau coba starting. Jadi bisnis kita itu ada di pet foods, ya. Pet food. Pet foods ya, pet foods. Jadi pakan kucing baik itu wet atau dry ya. Jadi kita coba leapfrog ya untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal di tahun depan ya. Target kita di bulan Februari. Dan kita memang lagi proses penyusunan dokumen dan lain sebagainya ya di internal perusahaan. Nah, kira-kira pertanyaan saya adalah pengawasannya, secara sistem pengawasan baik itu pet food itu disamakan dengan yang food nggak? Itu yang pertama ya. Artinya eh, sebenarnya dasar pemikirannya ya atau terminologinya itu clear di kita ya secara studi ya. Kita sudah studi di Uni Emirat Arab, studi di Mm-mm, eh, beberapa negara Muslim seperti Iran ya, kemudian Mesir, Kairo mhm, di kota-kota besar bahwa mereka itu customer behavior-nya adalah setelah memberi makan kucing yang wet, terutama yang wet ya, yang snack ya, snack kucing. Jadi itu mereka menyimpan produknya itu di freezer Bu, yang dimana itu dia jadi satu dengan daging ayam, daging apa mhm. namanya onta, daging ya intinya daging yang memang dia disembelih dan juga diproses dengan cara yang halal. Sehingga di situ muncul satu keraguan apakah ketika pakan kucing ini tidak halal, apakah produk yang di dalam freezer itu juga akan terkontaminasi atau cross contamination? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beberapa konsumen itu kan memberi makan kucing atau dia punya portable ini ya, portable untuk bisa dibawa kemana-mana ya, walking away gitu ya. Nah, mereka memberi makannya dengan tangan telanjang sehingga ketika mau move ke food. Nah, itu mereka agak bingung kira-kira ini saya nyucinya bagaimana ya walaupun di kemasan kita sudah kita declare no pork sama no lard ya. Namun Mhm. itu menjadi peluang opportunity kita untuk bisa menginsurance behavior customer yang seperti itu. Kira-kira seperti apa Bu kita untuk proses pengawasannya? Apakah sama dengan foods? Artinya dengan human consumption atau ada sedikit ada tier. Jadi di sistem jaminan produk halal ada tier satu untuk human ya, tier 2 untuk mungkin service provider ya, dan tier 3 untuk pet food gitu. Thank you. Menarik sekali. Sambil ini ya, Bapak Ibu, kita santai ya, sambil ngemil dan minum ya. Saya juga sambil ngopi. Menarik sekali. Dari saya bersama HI ini sudah cukup panjang ya. Baru kali ini ada pertanyaan yang menarik sekali. Pet food. Pet food itu sebetulnya secara kategori
itu tidak termasuk dalam harusnya kemarin Bapak nanyanya pas ada BPJPH nih, karena mereka sebagai regulatornya gitu ya. Karena bisa jadi setelah mendapat penjelasan dari Bapak itu, oh ya, kontaminasinya cukup besar ya potensinya gitu ke manusia gitu. Apalagi kalau misalnya dalam kandungannya itu, misalnya dalam kandungan anjing itu ternyata ada makanannya itu ada unsur-unsur yang mengandung misalnya enzim babi gitu ya, itu menarik sekali. Ya, atau bahkan kucing. Jadi ketika dia memberikan makanannya, terus ya biasalah kalau sama piaraan tuh kan ini ya, menganggap mereka tuh seperti keluarga sendiri dan kita usap nggak sengaja menyentuh tangan gitu ya. Nah, hmm, hmm, saya ini baru aware juga nih. Terima kasih ya Pak Munir. Enaknya kalau berbicara seperti ini langsung ke regulatornya bisa bisa memberikan insight ke mereka dan awareness baru gitu ya. Jadi mereka bisa merubah regulasinya karena kalau regulasinya sekarang itu memang eh kalau Bapak Ibu ingat materi yang sebelumnya, produk itu tidak semua ada batasannya. Kalau makanan minum semua karena yang kita konsumsi. Obat kosmetik juga, yang karena yang kita konsumsi dan kita pakai. Tapi contohnya produk biologi, kimiawi, rekayasa genetika, barang gunaan. Nah, saya berbicara dulu nih yang tiga kelompok ini. Biologi, kimiawi, sama rekayasa. Um, Produk biologi aja itu tidak semua. Kalau Bapak Ibu dengar dari saya lupa kayak beda kelas ya. Jadi pernah ada kulkas ke barang gunaan ya, kulkas halal. Nah itu sebetulnya sempat ditolak oleh BPJ. Itu tidak sesuai dan ada pengusulan kembali itu ditolak karena sebelumnya kulkas halal itu dikeluarkan oleh bukan BPJPH dan regulasinya seperti mungkin bisa saja keluar sertifikatnya itu sebelum regulasinya ini keluar gitu ya. Nah, ketika ada lagi mau ngusulin kulkas halal itu ditolak karena tidak sesuai regulasi. Nah, biologi contohnya, kimiawi contohnya. Jadi kita produksi saya produksi disinfektan. Nah, disinfektan saya ini saya pakai saya sama tetangga nih, tetangga saya disinfektan juga. Tetangga saya dapat SH, saya kok enggak. Nah, pas dicek lagi, oh ternyata tetangga saya itu bikin disinfektan tetapi untuk makanan misalnya. Nah, sementara saya untuk kaca atau untuk ya misalnya ini ya untuk pintu lah misalnya gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Ketika kita memproduksi produk biologi, kimiawi, sama rekayasa genetika itu hanya untuk yang terkait dengan makanan, minuman, obat kosmetik. Selain itu mah tidak. Nah, barang gunaan juga sama. Saya bikin tas kulit. Tetangga saya juga tas kulit. Saya dapat SH, tetangga saya enggak. Ternyata pas ditelusuri, tetangga saya ditolak nih. Ternyata setelah ditelusuri, tetangga saya itu kulitnya sintetis dan tidak ada mengandung kandungan hewan apapun. Gitu ya. Jadi ini yang membuat produk kita ketika kita ajukan bisa jadi ditolak karena tidak sesuai dengan regulasi. Nah, kalau misalnya nanti um, uh, Mas Munif ini bisa, Mas Miftah ya, bisa audiensi ya dengan BPJP. Jadi mereka melakukan exposure lagi untuk um, ruang lingkupnya agak diperluas gitu, itu bisa jadi. Cuma kalau untuk sekarang itu produknya termasuk yang tidak diwajibkan dan bisa potensi untuk ditolak. Tetapi bisa juga BPJPH sekarang bersama dengan Babe ini memang mereka orientasinya itu lebih ke industri, lebih ke pelaku usaha dan lebih halal itu kan adalah added value gitu ya. Jadi kalau pelaku usaha itu merasa butuh untuk daya saingnya, mereka akan kasih gitu ya. Jadi nanti bisa dijelaskan saja kebutuhannya sampai seperti itu. Dan menurut saya sih penting juga ya kalau pet food itu, karena pet food itu diberikan berinteraksi secara
potensi untuk bersentuhan secara langsung itu cukup besar. Nah, kalau proses mulai dari kalau nanti pet food itu memang diperbolehkan, berarti semuanya sama, Pak. Mulai dari bahannya berarti dipilih bahan yang dipakai itu seperti apa, tidak boleh mengandung babi turunannya, anjing turunannya gitu ya. Terus nanti proses pengawasan juga sama, yang dibeli bahannya itu harus sama nih. Terus proses masaknya, proses pembuatannya, pembekuannya, pengemasan itu harus sama. Jadi sama, um, tidak ada tingkatan SJPH itu as it yang Bapak Ibu pelajari kemarin itu berlaku untuk barang dan jasa. Nah, Bapak Ibu yang kan Bapak Ibu masih punya kesempatan diskusi dengan fasilitator ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang produknya itu adalah jasa. Nah, ini hati-hati kalau untuk jasa make prosedur proses penyusunan manual itu agak berbeda, mungkin sangat berbeda. Jadi jangan samakan. Saya ngasih contoh sedikit ya, cuma nanti Bapak Ibu bisa langsung bertanya ke fasilitator selanjutnya seperti apa. Harusnya sih kemarin ya di UK 12, karena kalau jasa itu berbeda sekali, kalau menurut saya ya. Jadi contohnya jasa pengiriman. Jasa pengiriman produknya misalnya saya mengangkut, kalau saya ngangkut mobil sama saya ngangkut makanan, saya ngangkut mobil itu saya nggak perlu sertifikasi halal dan saya tidak perlu melakukan pembersihan seperti kriteria CPH. Tapi ketika saya di jasa distribusi atau logistik makanan, maka produk saya ini hati-hati ya Bapak Ibu, produk saya bukan makanannya. Misalnya saya ngangkut roti O. Produk saya yang saya tulis di matriks bahan produk saya bukan roti O. Produk saya jasa. Jasa pengiriman itu. Karena produk adalah barang dan jasa. Ketika kita berbicara jasa, maka itulah produk kita. Hati-hati ya. Nah, bahannya apa? Bahannya itu berarti Bapak Ibu pakai plastik wrap atau kertas lagi atau kontainernya gitu ya. Terus bahannya apalagi kuasnya untuk membersihkan sikatnya, terus sabunnya, airnya, air sumur untuk membersihkan. Nah, itulah bahan-bahan jasa. Terus kalau catatan pembelian bahan ya itu tadi, catatan produksi. Catatan produksi bukan roti O-nya, tetapi pengiriman roti O. Pengiriman roti O tanggal berapa, pengiriman roti O tanggal berapa, gitu ya. Jadi untuk yang jasa itu adjustment-nya harus lebih besar lagi. Begitu ya Pak Miftah, mudah-mudahan terjawab ya. Pak Asrori, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Suara saya kedengaran, Bu? Jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk produk saya kan ini, Bu, barang gunaan. Untuk produknya, produk kebersihan, kayak sabun cuci tangan, cuci piring, dan lain-lain. Nah, ini saya ingin yang ditanyakan itu untuk pengadaan bahan, Bu. Kita kan masih kelas mikro ya, Bu, ya, usahanya. Jadi pembelian bahan itu masih ecer dari supplier. Nah, kemarin udah ditanya sama Bu, siapa ya namanya, lupa. Itu katanya kan kalau 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 beli drum besar emang sudahnya juga udah ada, sudah saya cek. Gimana? Maaf, tadi keputus. Kalau drum besar, Eh maksudnya kalau drum besar itu udah pasti yakin kalau itu halal gitu, Bu. Soalnya udah ada label halal, terus sertifikat halalnya juga ada. Udah saya cek di BBJPH juga sudah ada. Tapi kemudian kalau di apa ya? Di di kecil. supplier kan eceran. Heeh. Ya. Mm-mm. Itu kata yang pemateri sebelumnya itu suppliernya harus ada sertifikat halalnya. Apakah butuh sertifikat halal atau cuma ini Bu, apa kontrak pembelian aja? Ini saya mengkoreksi sedikit. Jadi di dalam SCPH itu kita tidak mencari supplier yang halal. Jadi maksudnya mungkin begini. Jadi kita bukan kita tidak butuh SH dari supplier karena supplier itu distributor itu tidak ber SH.
Tetapi kita tanyakan ke suppliernya, yang dipakai, yang dimasukin ke dalam partikel kecil itu produknya apa? Nah, itu kita boleh bertanya ke situ. Bertanya. Jadi yang kita mintakan itu adalah eh jadi misalnya gini, Mas misalnya beli cairan kimianya itu untuk sabun gitu ya, cairan kimianya itu ada nih partikel kecil-kecil, ada beberapa produk gitu ya. Nah, Mas pilih, saya tolong dicarikan produk kimia yang memang dia itu meskipun dia yang eceran itu nggak punya SH, tetapi dia sumbernya itu adalah sudah ber-SH gitu. Itu boleh. Tapi bukan suppliernya yang ber-SH ya. Jadi kita itu Bapak Ibu itu hanya fokus ke Bapak Ibu pakai bahan apa, itulah yang dicarikan SH-nya. Pertama, SH-nya. Yang kedua, positive list. Yang ketiga adalah dia itu punya dokumen pendukung atau tidak. Jadi hanya bahan itu hanya 3 itu pilihannya. Kita tidak mencari supplier, kita tidak mencari distributor SH, kecuali RPH ya. RPH ini adalah salah satu penyedia. Jadi kalau apa namanya? Ya, kalau RPH itu berbeda tuh. Jadi nanti sama kayak tepung nih. Tepung itu banyak kan yang partikel kecil-kecil gitu ya, gula. Nah, itu kita tanyakan, ini gulanya gula apa? Oh, nggak tahu apa ya, jangan dipilih itu. Nah, kalau ini gula apa? Oh, ini gulanya segitiga apa? Gulaku. Oh, gulaku kan sudah SH. Nah, Bapak pilihnya yang itu. Gitu ya. Oh, berarti nggak usah membutuhkan dokumen khusus dari pernyataan supplier bahwa produk ini emang benar-benar dari si produk A gitu. Nggak harus ya. Enggak, sepanjang sepanjang sebetulnya dia sebetulnya gini, namanya traceability itu adalah ketika kita em, kalau memang dia kalau nggak sampai ke sana sih sebetulnya. Cuma kalau misalnya mau nanti sebagai bentuk bukti bahwa ke auditor itu bisa aja dimintakan. Cuma kadang-kadang kalau supplier kecil itu tidak apa ya, tidak belum tentu mereka punya ya surat pernyataan seperti itu. Tetapi mungkin mereka bisa foto aja. Ada nggak fotonya sebelum dikemas kecil-kecil gitu? Itu Oke, cukup. oke, oke. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Selanjutnya Ibu Zuli. Ya, Ibu Bu, Bu Ratna. sama saja, Bu. Bu, Oh, sama. Assalamualaikum. Bu, izin off cam Waalaikumsalam. ya, Bu. Soalnya sinyal di sini nggak ini. Nggak, Iya. Bu, yang mau tak tanyain itu kayak apa? Gambaran Apa? yang mau saya tanyakan itu, Bu, sejenis kayak nggak gambaran visit audit auditor saat ke pabrik kami itu apa saja ya Bu, seperti fokus utama dari visit tersebut itu kayak lebih ke spesifikasinya apa yang mereka audit, terus durasi-durasinya itu berapa Bu, terus dokumen apa saja yang harus lebih kita fokuskan pas menyodorkan saat auditor itu audit ke tempat kami Bu. Terima Nah, kasih. iya, jadi kalau untuk audit nanti ada materi yang lebih lengkap lagi Bapak Ibu nanti terima UK 56 nanti bisa tuh puas tuh bertanya nanti ada ahlinya juga di sini ada Mbak Ai nih. Jadi nanti bisa ditanya ke sana ya. Kalau di sekarang ini fokusnya kita lebih ke pengawasan em, apa namanya tahapannya. Jadi nanti kalau untuk audit itu nanti izin ya nanti ditanyakan lagi karena takutnya bukan yang kamu jawab tapi itu ranah yang berbeda. Siap Bu. Oke, nggak apa ya. Oke, makasih. Iya, terima Sekarang ada kasih Bu. lagi? Ya, ada lagi yang ditanyakan? Sudah pas 1 jam ya. Oh, Ibu Sabila, silakan. Saya izin bertanya, Bu, terkait penggunaan bahan. Nah, di mana kan bahan itu kita cantumkan pemakaian merek yang udah jelas dari BPJPH, Bu. Nah, jika ternyata dari pengawasan itu
produknya berbeda dari yang dicantumkan di halal, apakah boleh, Bu? Atau ada gimana alternatif kalau misalnya seandainya bahan yang dicantumkan itu sedang kosong atau butuh alternatif lain gitu? Nah, itu tadi yang saya sudah sampaikan. Bahan ini kalau nanti ada kelangkaan pasar, ada promo bahan-bahan tertentu, nah itu kita tidak bisa memilih bahan yang lain kalau kita tidak ada bahan tersebut dalam daftar bahan. Jadi maksudnya, kalau Bapak Ibu pakai kecap, masukin semuanya, kecap Bango, kecap ABC, kecap apa lagi? Kecap Tropicana Slim, kecap sepanjang yang ada esanya ya. Nah, itu dimasukin semuanya. Asal memang itu potensi kita gunakan. Kalau misalnya nggak akan kita pakai, ya ngapain? Terus tepung, masukin semua tepung yang memang akan kita pakai. Karena kalau tepung itu kan em, apa namanya kekhususannya itu eh, misalnya Bapak Ibu hanya mau yang gluten free itu kan memang berbeda rasanya ya dengan tepung-tepung biasa. Nah itu bisa dijadikan alternatif. Ini pertimbangan ini perlu ini akan saya pakai atau enggak ya? Kayaknya saya nggak akan pakai di gluten free ini. Nah, yang nggak usah dimasukin. Tapi yang potensi akan digunakan dan potensi akan kita jadikan substitusi bahan. Nah, itu dimasukin. Masukinlah tuh nanti minyak Sanko, Bimoli kan tuh kan sama ya. Kan kalau yang segmennya kan mirip nih. Sanko, Bimoli, Vilma, Kunci Mas. Nah, itu kan mirip. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti pilih ke minyak apa? eh Kara tuh yang kelapa, nah itu kan memang berbeda tuh. Kelapa sama kelapa yang sama kelapa sawit itu kan berbeda. Nah, segmennya juga pasti berbeda. Nah, itu potensi untuk dipertimbangkan. Tapi kalau potensi yang digunakan masukin semua, gitu ya. Karena kalau berbeda nggak boleh dipakai, ya. Jadi temuan nanti. Oke, kita ke tugas ya. Nanti kalau ada yang masih ingin bertanya, nanti boleh. Tugas biar Bapak Ibu di materi saya selesai, tugasnya selesai. Mungkin udah agak ini ke hmm, sebentar. Tugasnya em, bentar ya. Kok saya nggak bisa share ini? Bapak Ibu bisa buka ya. Di tugasnya itu ada em, mana ya? Saya bacakan ya. Studi kasus LK3. Eh, kok gelap? Jadi di tugas ini adalah tugas dua ya, Bapak Ibu. Tugas dua itu ada LK1, LK3 dan LK4. Nah, di LK3 ini studi kasusnya itu adalah tentang burger.
Nah, jadi burgernya ini eh kita si PT XYZ ini melakukan pembelian. Ini di setiap kalau Bapak Ibu lihat di formnya itu kan ada 5 ya, ada 5 item. Ada pengadaan bahan, penanganan bahan itu berbeda. Kalau pengadaan bahan itu tandanya bagaimana kita proses pembeliannya. Kalau penanganan bahan itu udah nyampe nih ke kita. Nah, kalau ada yang nggak sesuai, bagaimana? Kita cek gitu ya. Nah, kalau proses ini bagaimana kita proses misalnya pengolahannya gitu ya. Terus termasuk ke misalnya kita mau lakukan apa namanya produknya mau proses lah ya, nanti kita cek di atas. Kalau penanganan produk ini, produknya udah jadi nih. Nah, itu bagaimana? Terus kalau pengembangan produk, kalau kita mau melakukan ekspansi atau modifikasi produk. Nah, di studi kasusnya, nanti Bapak Ibu menjawab tuh hanya sesuai studi kasus ya. Nah, studi kasusnya itu adalah bagian purchasing itu bertanggung jawab untuk melakukan pembelian atau pengadaan. Mungkin Bapak Ibu masih kurang familiar sama pengadaan. Nah, pengadaan itu adalah pembelian. Nah, bagian purchasing ini melakukan pembelian sapi, daging sapi impor ke supplier X. Daging sapi ini sampai di central kitchen. Nah, namun pada saat kita cek, kita melakukan pengawasan, SH-nya, informasi tanggal penyembelihannya, tanggal pengemasannya, dan nomor rumah potong hewannya ternyata berbeda antara kemasan dengan daftar bahan. Nah, terus padahal bagian purchasing ini sudah melakukan proses pembelian yang sudah sesuai dengan daftar bahan. Nah, ini sudah ada dua case sebetulnya ya. Lalu, untuk meningkatkan kapasitas produksi burger, manajemen berencana untuk menggunakan maklon penggilingan daging di tempat yang belum memiliki SH. Ya, lalu manajemen ingin menggunakan selain itu untuk mempercepat proses transportasi produk setengah jadi ke outlet, manajemen ingin menggunakan jasa transporter pihak ketiga. Lalu bagian pengembangan mau mengembangkan produk beef, bacon burger, dan lamb cheeseburger. Nah, Bapak Ibu tolong dilihat semua kalimatnya. Semua kalimatnya itu ada isunya, ada case-nya gitu ya. Nah, jadi silakan dituangkan ke bagian bawah. Saya contohkan ya. Contohnya pengadaan bahan halal. Nah, kalau pengadaan itu berarti kita tadi belajarnya adalah kalau pengadaan bahan berarti kita harus beli yang kita pesan, yang kita beli itu sama dengan daftar bahan yang dimulai CPH. Nah, di sini sebetulnya ada kalimatnya. Padahal bagian purchasing sudah melakukan proses pembelian yang sudah sesuai dengan daftar bahan halal. Berarti hasil pengawasannya adalah nomor 1 nih, pengadaan bahan, berarti sesuai dengan studi kasusnya, PT XYZ telah melakukan pengadaan dan pembelian bahan sesuai dengan daftar bahan yang terdapat dalam manual CPH. Nah, itu hasil pengawasannya. Rekomendasinya dipertahankan. Ya, dipertahankan agar selanjutnya proses pembelian sesuai dengan manual CPH. Nah, Bapak Ibu lanjutkan untuk poin 2, 3, 4, dan 5. Dan poin 5, hati-hati, ini paling banyak salah. Perhatikan, yang akan dikembangkan itu adalah beef bacon burger sama lamb cheeseburger. Ya, ingat lagi nih materinya. Kalau kita pakai hamburger, ham itu nggak boleh. Ya, nah itu kata kuncinya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu misalnya tuh banyak tuh peserta itu ya nggak apa-apa dikembangkan lamb cheeseburger sama beef bacon burgernya sepanjang menggunakan bahan-bahan yang halal. Nah, ingat materi tentang branding, tentang penamaan, ya. Oke, silakan dikerjakan Bapak Ibu. Kita punya waktu sampai jam 9. Ya, nanti uploadnya di tugas 2. Ya, silakan.
Bapak Ibu, saya izin ke toilet sebentar ya. Ada kesulitan Bapak Ibu? Gampang ya.
Ibu mau tanya, halo, Ya, Bu. Bu, ini maksudnya yang hasil dari rekomendasi itu kalau hasil pengawasan terdapat kayak case itu rekomendasi apa rekomendasi itu kayak solusi begitu, Bu. Iya, betul. Solusinya bagaimana? Terima kasih, Bu. Kalau kalau ada yang sesuai, nah diberikan rekomendasi bagaimana biar sesuai. Contohnya, kalau pengadaan bahan nih, em, ternyata bagian purchasing itu membeli bahan yang tidak sesuai dengan daftar bahan halal. Nah, maka rekomendasinya adalah em, memberikan awareness kepada bagian pembelian untuk melakukan pembelian hanya sesuai dengan daftar bahan. Terus melakukan pengendalian uh, di catatan pembelian misalnya begitu. Sesuai dengan masing-masing ya. Siap, Bu.
Bapak Ibu dari tadi materi saya kelihatan nggak sih? Kelihatan Ya, Ibu. muncul. Kelihatan, Bu. Oh, kelihatan. Oke. Tadi saya sempat keluar Zoom, Bu, karena gangguan jaringan di tempat kami, Bu. Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Iya, ini lagi coba ngerjain tugas ini. Oke. Iya.
Nanti kalau ada yang sudah, boleh istirahat duluan ya. Setelah diupload, boleh silakan istirahat duluan. Nanti kembali lagi jam 9 nih ya, Bapak Ibu. Bu, mau tanya penanganan produk halal di sini berarti pengemasannya, Bu. Satunya kan produk halal, satunya bahannya. Ma, papa mana? Nih, kita lihat lagi materinya ya. Nah, di sini kalau ini buat remind Bapak Ibu kan bisa download ya materinya. Nah, jadi bedanya kalau bahan, nah di sini kan Bapak Ibu bisa lihat ya slide saya. Belum terlihat, Ibu. Slide-nya mengecil ya. Oh ya, udah. Sudah ya? Oke. Sudah. Nah, jadi kalau bahan itu, nah, oke gini ya. Bagaimana? Sudah oke? Sudah, Bu. Oke. Jadi kalau bahan itu bedanya sama produk, kalau bahan itu mulai bahannya itu kita pesan, kita beli dan sampai itu yang kita awasi. Nah, kalau produk bedanya, produk itu kan dia sudah jadi bahannya itu kita proses, jadilah ini produk gitu ya. Jadi kumpulan-kumpulan bahan diolah menjadilah sebuah produk. Nah, kalau produk itu bedanya adalah, bentar ya. Nah, ini kan proses. Nah, kalau produk itu kalau kita mau, yang pasti produknya itu harus sesuai dengan kriteria SJPH, maksudnya menggunakan bahan-bahan yang halal, prosesnya halal. Nah, itu kan tadi sudah kita periksa sebelumnya. Nah, kalau misalnya produknya itu secara penggunaan nama, ini sebetulnya ada yang kurang ya. Jadi, untuk penamaan itu juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang kemarin kita belajar dari sesuai dengan fatwa MUI ya. Nah, kalau di reformulasi, kalau misalnya kita mau mengembangkan produk baru, nah harus menggunakan daftar bahan yang ada di daftar bahan. Terus kalau misalnya mau penggunaan nama, namanya kan seperti apa. Terus nanti lagi di kemasannya harus jangan sampai lupa kita nggak jangan sampai lupa untuk mencantumkan label halal gitu. Terus jangan sampai lupa mencantumkan kode produksi atau kode batch-nya gitu. Jadi perbedaannya adalah kalau bahan itu sebelumnya yang tadinya kita persiapkan di awal, nah kalau produknya udah jadi. Begitu Ibu. Kalau di dalam studi kasusnya itu berarti kan mau melakukan untuk ekspansi gitu ya, melakukan penggilingan. Nah, itu juga jadi Bapak Ibu harus ingat bagaimana sih kalau kita mau melakukan penggilingan bersama itu seperti apa. Terus um, apalagi tuh yang disoal. Nah, salah satunya itu. Nah, maklonnya itu kan belum beresan nih menurut Bapak Ibu sudah sesuai apa belum? Kalau misalnya belum, rekomendasinya seperti apa gitu ya? Bu, untuk yang tahap development produk itu kan biasanya di kita ada upstream sama downstream ya. Mm-mm. Jadi ada upstream product development, kemudian ada downstream product development. Itu juga masuk di situ nggak? Jadi ada
mengenai bahan, mengenai proses, dan mengenai delivery. Eh, iya, termasuk Pak. Termasuk yang sampai delivery-nya juga. Kan tadi kalau dari studi kasusnya kan masuk transporter itu bagian dari ini penanganan produk. Oke, baik, thank you. Tadi siapa yang bertanya? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, Ini untuk terkait dengan penanganan produk halal, itu kan kalau melihat halo, Bu Putri. dari kasus itu, apakah hanya halo, halo, Bu? Iya, barusan hilang, Mbak. Boleh Oh, diulang? iya, maaf Ibu, sebelumnya ini untuk penanganan produk halal itu hanya fokus kita di produk saja atau seperti kayak rencana pengembangan produk baru itu juga masuk ke penanganan ya, Bu? Sebetulnya kalau di produk itu eh, em, termasuk pengembangannya, bagaimana produk tersebut nanti didistribusikan, sebetulnya masuk sih ke produk juga. Cuman kalau di studi kasus itu memang dipisah biar lebih rinci aja sih. Jadi ini pertanyaannya lebih ke soal atau implementasi? Implementasi, ya lebih ke soalnya sih, Bu, soalnya bingung kan di sini. Nah, Ya kalau berarti, di ya, kalau di soal itu bagian pengembangan kan eh, ada jelas tuh untuk pengembangan burger PT Burger XYZ berencana mengembangkan. Nah, itu pengembangan produk. oh, oke, oke, Hmm. baik. Tapi Berarti sebetulnya kalau menyesuaikan saja. tapi sebetulnya kalau dari secara implementasinya itu masuk ke dalam produk. Jadi produk itu bagaimana. Jadi kalau rumah besarnya itu produk itu nanti masuk tuh yang kayak maklonnya, terus pengantaran produk setengah jadi ke jadi yang distribusinya, terus nanti pengembangan beef bacon. Nah, itu masuk ke dalam kelompok besar produk sebetulnya. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau membuatnya itu adalah sesuai 5 kriteria nih misalnya ada 5 sesuai dengan kriteria CPH misalnya komitmen, bahan, proses, produk. Nah, nanti di produk tuh itemnya banyak, ada maklonnya seperti apa, distribusi produk setengah jadinya bagaimana, pengembangannya bagaimana di poin-poin gitu itu bisa. Cuman kalau di sini biar lebih jelas aja sebetulnya. Biar bukan lebih jelas, biar Baik, lebih baik Ibu. memudahkan ya. Ya, oke. Oke, baik Ibu, terima kasih Bu. Ya. Bu, maaf Bu, kalau sudah selesai boleh langsung diupload ya Bu? Boleh, ke tugas 2 ya, Bapak Ibu ya. Ke Baik, tugas Ibu. 2, terus boleh istirahat dulu jam 9 nanti materi selanjutnya ya.
Jangan lupa absen ya Bapak Ibu. Absen itu poinnya besar. Jadi kalau telat telat absen, absennya jadi nggak ke-record. Terus kalau lupa absen, jadi absennya berkurang. Terus kalau Bapak Ibu nanti ngerasa ada yang lupa absen, nah aktif bertanya ya di sesi fasilitatornya untuk menambah penilaian. Bu, punten mau nanya Bu. Iya Pak. Untuk pengiriman filenya dalam bentuk PDF apa Word lagi Bu? Oh, PDF lebih baik sih, cuma kalau Word nggak apa-apa. Oke, baik Bu. Iya. Jangan lupa nanti tugasnya diupload di tugas 2. Terus bagian sudah upload, boleh istirahat dulu karena nanti UK4 ada lagi tugasnya, UK56 ada lagi tugasnya. Jadi hemat tenaga ya. Eh,
Absen nanti jangan lupa ya Bapak Ibu. Selesai. Alhamdulillah. Bisa ya. Bisa, Kalau Bu. ada yang sudah selesai, bisa mungkin lanjutin tugas sebelumnya yang belum selesai. Karena kan kalau mungkin tugas LK2 ya, mungkin yang agak banyak, nah boleh lanjut ke LK2. Masih ada 15 menit. Bapak Ibu jangan lupa absen. Kalau sudah uploadnya di tugas 2, silakan istirahat bagian sudah atau lanjut mengerjakan tugas 1 ya yang belum selesai. Kalau ada pertanyaan lagi tentang materi yang sebelumnya, kalau ada yang kemarin belum terjawab, boleh sambil nunggu waktu selesai.
Sepertinya sudah hampir selesai semua ya, Bapak Ibu. Eh, Silakan jangan lupa absen, uploadnya nanti di tugas 2. Terus nanti materi berikutnya di jam 9 ya. Saya izin setelah ini menyerahkan ke MOT karena ada lanjut lagi persiapan pelatihan selanjutnya. Saya mohon maaf jika ada pertanyaan Bapak Ibu yang jawabannya kurang memuaskan atau dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Mudah-mudahan saya berharap insya Allah Bapak Ibu semua bisa menjalankan seluruh rangkaian tugas sampai nanti OJT ya. Jadi jangan, karena ini sudah ini adalah menengah besar tentunya Bapak Ibu harus punya sertifikasi kompetensi ya. Jadi tidak hanya berhenti sampai di pelatihan ini saja, nanti Bapak Ibu nanti ada lagi uji kompetensi ya untuk sertifikasi BNSP, karena memang kalau untuk menengah besar Bapak Ibu harus punya 2 sertifikat. Pertama sertifikat pelatihan dari Halal Institute dan ada lagi sertifikasi kompetensi dari BNSP. Selamat bertugas, nanti insya Allah semua lulus kompeten. Kalau ada yang masih kurang jelas atau nanti ada yang masih perlu ditanyakan, nanti bisa silakan saya bisa dihubungi di grup ya atau ke fasilitator masing-masing. Silahkan. Baru kelar ya. Alhamdulillah, kalau sudah selesai langsung diupload, jangan lupa ya, karena biar fasilitatornya bisa menilai tugas Bapak Ibu semua. Jadi nanti kalau ada perbaikan bisa ada Bapak Ibu masih punya waktu ya untuk melakukan perbaikan. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung di Halal Institute dan terima kasih sudah bersedia menjadi agen halal, menjadi penyelia halal. Jangan lupa nanti materi ilmu-ilmunya ditularkan ke orang lain. Jangan sampai ada hoax yang tersebar di luar sana gitu ya. Dan jangan lupa untuk mengimplementasikan secara berkelanjutan. Sudah tidak ada pertanyaan lagi di Zoom ataupun di chat. Boleh saya kembalikan ke Pak Osep, monitor Pak Osep. Ya, Bu Alvin, Bu Gita. Sudah. Iya, iya Pak, Oke. saya izin kelas sebelah. Ya, Bu Gita, silakan. Baik. Nanti ada beberapa mungkin akan saya lanjutkan diskusinya Ya, sampai baik. dengan jam 9 nanti sambil menunggu Ibu Alvin. Baik, terima kasih banyak Pak Osep, Bapak Ibu semua. Sama-sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.